baru. Wahyu 1 ayat 8 ini perkataan Yesus atau bukan Yesus? Loh, enggak, intinya kamu baca dulu aja, jangan gini Ya, permasalahan Yesus saya sudah tahu. Jawab. Wahyu 1 ayat 8 sudah tahu. Sebelum baca Wahyu 1 ayat 8 dibaca dulu dong. Wahyu 1 ayat 1 coba dibaca. Wahyu 1 ayat 1 dibaca dulu. Ya, kalau gitu berarti enggak gini, kalau begitu berarti yang kamu baca sebelum-sebelumnya juga begitu. Kamu harus baca dari awal. Enggak. Wah, boleh. Siapa sebenarnya yang mengatakan? Ya kan? Wahyu 1 ayat 1 siapa yang baca? Coba yang mengatakan itu siapa? Coba. Kenapa gak dibesarkan ini ya suaranya? Ini baru saya kasih tahu. Sini lihat sini baru. Saya jelaskan wahyu itu. Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Iya, ini saya kasih tahu. Terus siapa yang memperkatakan? Sabar dulu baru. Kitab Wahyu itu ditolak oleh Kristen Ortodok, diapokrifakan oleh Kristen Ortodok. Kenapa? Sabar dulu baru, dengarkan saya. Kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Sedangkan Markus, Matius, Yohanes adalah berbicara tentang apa yang dikatakan, berbicara apa yang diperbuat oleh Yesus. Keempat gospel kanonik, Matius, Lukas, Yohanes adalah berbicara tentang apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Sedangkan kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu adalah perkataan Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya, di masa pikunnya. Makanya satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang mengatakan perkawinan Yesus itu hanya kitab Wahyu. Kenapa begitu? Karena Yohanes pada masa itu sudah masa tua, pikun. Satu-satunya Perkawinan Yesus. Sabar dulu. Kapan Yesus kawin? Baru. Kapan Yesus kawin? Baru. Ya. Emang sudah kawin? Udah belum? Masih single ya? Loh, lo kenapa nanya aku? Gak boleh lah. Sekarang nanya Yesus kawin. Baik, Iya, sekarang. ayat mana aku pengen lihat. Baik, saya tunjukkan ayatnya kalau Yesus kawin, ya. Tapi di sini dikatakan di Wahyu 1 Iya, ayat 1, sabar dulu, baru. ayat ini menekankan bahwa kitab Wahyu berasal dari Allah sendiri. Yang nulis begitu siapa? LAI baru. Sekarang. Loh kalau gitu Sabar, aku baru. bisa nolak omongan Ya. kamu dong yang tadi sebelum-sebelumnya. Ya, Itu yang nulis siapa? kalau kamu nolak perkataan itu ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah akan apa namanya itu. Saya terima kalau kamu menolak, baik. Betul. Sekarang baru lihat Wahyu 19 ayat ke-7. Ternyata di situ Yesus kawin. Coba dibuka. Ini di kitab mana sih anak ini? Kamu tuh belajar Loh, dari Wahyu. kitab mana sih? Wahyu kan baru yang nanya. Oh, Bang Andar, di mana Yesus kawin ya? Karena baru penasaran dan belum tahu, saya kasih tahu. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin. Silakan baru baca sendiri. Nanti kamu yang menyalah-nyalahkan kata-kata. Loh, kok menyalahkan? Dibaca dari ayat pertama sampai ayat ke-7 kalau nggak percaya. Kasih tahu nggak percaya. Tapi apakah benarnya ada penontonku nanya katanya di surga nanti ada pesta seks ya? Ya itu Yesus yang kawin. Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin di situ. Sorry, di Alkitab kita nggak Ya, ada nggak apa-apa. mengajarkan bahwa di Iya. surga itu nanti ada pesta seks, itu nggak ada. Makanya dibaca Wahyu 19 ayat ke-7 itu Karena di sorga bukan di itu bumi. sudah Iya, hilang dari yang namanya dosa. Nah, kata siap baru, makanya baca Wahyu 19 ayat 7 yang kawin di sorga itu siapa? Yesus. Coba dibaca Wahyu 19 ayat 7. Kok belum dibaca? Coba baca dulu ya. Tenangkan hatimu, tegakkan hatimu, lihat. Kamu yang tenangkan jiwamu, selamatkan Itu saya. dirimu. Baru udah nervous. Silakan baru dibaca. Nah, kan? Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus kawin di sorga. Ya, kalau kawin itu kan berbuat seksualitas. Yes, coba dibaca Wahyu 19 ayat 7. Gak percaya Yesus kawin di sorga. Jangan baca komentar, baca Alkitabnya. Tuhan kamu, Tuhan yang kamu percaya kawin nggak? Ya Tuhan kami mengetahui karena Tuhan kami bukanlah manusia. Kalau Yesus kan manusia. Coba Tuhan dibaca kamu Wahyu katanya 19. dengar ada 5 istrinya. Dibaca dulu Wahyu 19 ayat 7 baru.
Coba dibaca dulu baru. Wahyu 19 ayat 7. Coba siapa yang kawin di situ? Siapa yang kawin ada pengantinnya di situ siapa? Siapa anak domba? Ya, kenapa? Ya, jadi, ya udah baca dulu nggak apa-apa. Ayat ini, oke, benar, bentar ya. Gara-gara Kan dulu. gara-gara aku ngomongnya aku bilang benar. Aku mau bilang bentar, bukan benar. Yang kamu ajarin Oh, itu benar salah. tadi. Oke ya udah silakan. Coba baru Mari baca orang yang tadi kamu benar ajarin kok. itu sesat salah. Lo tadi baru oh iya benar katanya. Kamu kan sudah baca oh iya benar. Oh iya bentar. Coba ya udah baca. Ini anak Oke, tukang buka ya. provokasi. Kamu itu salah, kamu sesat tahu di Iya udah baca. Siapa anak domba yang kawin dan punya pengantin di situ silakan. Bang Milo, baru kenapa baru? Kenapa dia? Memang bahasanya di sini seperti perkawinan ya, tapi aduh dong, kamu harus mengerti melambangkan apa dari kata-kata ini. Ayat ini melambangkan persatuan kekal antara Kristus dan orang percaya. Kawin atau tidak ditulis tulisannya saya tanya. Pernikahan anak domba, gimana ya? Kamu tuh Ya gimana tuh? Gimana? jangan menganggapnya ini seolah-olah ini pernikahan di dunia. Enggak Itu salah. tafsiran berarti, itu tafsiran berarti ayat kita bilang itu begitu. Baik, sekarang saya tanya, anak domba di sini siapa? Coba diagnosa terlebih dahulu. Kita identifikasi anak domba di situ siapa? Oke, di sini anak domba dikatakan sebagai Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, anak domba sebagai Yesus. Sekarang saya tanya, pengantinnya di situ siapa? Karena Mempelai pengantinnya yang sudah siap, siapa? mempelai perempuan atau orang-orang yang siapa? kudus itu Siapa mempelai digambarkan sebagai perempuan? orang-orang yang kudus. Orang-orang yang Gimana? kudus Siapa mempelai perempuan itu? gimana? Digambarkan sebagai orang-orang yang kudus yang mempersiapkan diri untuk menunjukkan kepada Tuhan gitu. Ngerti nggak sih? Ini dia itu membaca Alkitab yang sesuai, dia nggak apa ya bahasanya, yang dianggap menikah Ya itu udah. menikah gitu sesama laki-laki dan perempuan, salah dong. Di situ ayatnya Yesus menikah, bukan Yesus menikahi perkumpulan atau apa, nggak ada di situ. Yesus menikahi satu orang wanita di sorga. Siapa wanita itu? Ayo, saya bacakan Yunaninya mau. Saya bacakan bahasa Yunaninya Gimana mau. ya Kalau menjelaskan di situ sama wanitanya satu orang. ini? Tuh. Bagaimana Anda Anda menjelaskan sesuatu yang tidak tertulis, sedangkan saya membaca yang tertulis Yesus menikah. Wahyu 19 ayat ke-7 di sorga Yesus menikah. Ayo. Makanya baru belajarlah ya. Kalau kalian misalnya ada oknum Kristen mengatakan di dalam surga kami adalah surga seks, ternyata Yesus juga berbuat seksualitas di surga. Wahyu 19 ayat ke-7 kecewa. Lah, nggak ada sih, nggak ada surga-surga seks. Yang dimaksud Tuhan menikah itu bukan berarti Tuhan menikah bersama perempuan seperti manusia pada umumnya menikah, salah. Itu maksudnya kedekatan, maksudnya itulah gimana, aku nggak pandai berkata-kata seperti kamu ya. Nggak bisa mempelintir-pelintir aku tuh orangnya kayak kamu, jadi sulit gitu. Di mana ayatnya? Kalau itu perkumpulan, itu Yesus menikahi seorang wanita kok. Ya itu konteksnya memang bahasanya sedikit gimana ya, memang kita harus menggali lagi bahasanya gitu. Jadi Dan menggali kan, belum clear kan, menggali. Di situ jelas-jelas Yesus kawin dengan seorang perempuan. Pertanyaannya perempuan Gini loh, di Alkitab itu yang nggak ada. mendapatkan kebahagiaan menikah dengan Yesus. Ini saya bacakan Dengar, bahasa di Yunaninya mau. Alkitab itu, Baru. dengar Bang Nandar, siapa sih namanya ini? Ya, Nanda Di kata. Alkitab itu pernikahan tidak ada, pernikahan itu tidak ada di Alkitab. Di Alkitab itu Orang di sini perkawinan. pernikahan.
Iya, itulah dia. Perkawinan itu Kenapa apa? Baik. Enggak, dengar dulu. Saya tanya. Perbedaan perkawinan dan pernikahan di dalam Alkitab. Perkawinan itu untuk sesama jenis manusia. Ah, Tapi kalau pernikahan, oh, ketawa, gak jelas. Kenapa di Alkitab tidak ada dikatakan ini menikah langsung perkawinan kan? Perbedaannya Perkawinan itu apa? itu. perkawinan apa? Kalau menurut Alkitab perkawinan itu menikah. Menikah, baik. Saya Iya. bacakan ayatnya. Perkawinan itu adalah menikah ya. Betul? Oke, saya bacakan. Kalau di Alkitab dan menurut Marilah, saya sih. ya baik. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan membiarkan dia karena hari apa? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Cekerkan. Itu Alkitab kamu yang mana? Kamu pelintir-pelintir. Di pinter dia. saya bacakan. Pelintir. Di sini ayatnya Tadi pernikahan. Di tadi sini baru tulisannya mengatakan. pernikahan. Oke, ini apa bacaannya? Apa bacaannya nih? Nah, Pernikahan ini atau kamu perkawinan? udah ubah kan? Kamu udah pelintir-pelintir kan ya? Ubah, saya membacakan perkawinan anak domba. Loh, Di ayat enggak Google-mu. ini. Gimana ya, dia menolak terus guys. Dia nggak mau kalah dia. Dia nggak mau kalah. Udah. Nah, kamu kan mengatakan kalau perkawinan ya sesama manusia, kalau pernikahan Tuhan dengan manusia. Ternyata di situ Yesus ya kawin manusia dengan manusia. Berarti manusia Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Cedarkan. Buru sabar wahai yang Penista, dasar kamu penista. Kamu tuh sebenarnya penista agama berkedok tahu. Nggak, aku boleh nggak Ya udah, mendefinisikan nggak apa-apa. diri kamu menurut Ya aku? udah nggak apa-apa. Buru saya mau Kamu cari tahu dulu sebenarnya Buru, penista ya. agama, Kita tapi iya. Ya udah Buru tadi Buru sendiri yang menyimpulkan kalau pernikahan itu adalah Tuhan dengan jemaat, kalau perkawinan adalah manusia dengan manusia. Ternyata di dalam Wahyu 19 ayat 7 bukan pernikahan tapi perkawinan anak domba. Ya, Yesus kawin sama siapa? Ya terserah. memang di Alkitab nggak ada Kawin sama Buru boleh. pernikahan, di Alkitab perkawinan. Yesus kira-kira kira-kira kalau Yesus menikah sama Boru mau nggak? Wah, senang dia menikah sama Yesus. Gini loh, Kon. kamu pertanyaan orang tolol. Aku boleh jujur nggak? Itu pertanyaan orang tolol. Dia Tuhan. Sabar, Kenapa nanti kamu Boru ke menikah sama dia? enak. Tuh, Iya, ayatnya sebenarnya menikah kamu dengan tolol. seorang perempuan. Ya udahlah, Boru ini udah Kamu yang nggak mulai bisa. teman-teman. Ya. Baik, Boru. Ya udah. Mudah-mudahan Boru menikah dengan Yesus Kristus. Amin. Doa apa ini? Loh, Kamu ajarannya manusia kan laki-laki. Loh, manusia kan laki-laki, Yesus kan laki-laki. Emang Boru nggak mau? Kamu diajarin di agamamu seperti itu. Lah kan gini, Saya posisinya Tuhan. mendoakan. Oke, Bang Yonatan posisinya kan Tuhan itu kan Tuhan Yesus yang saya percaya Tuhan saya. Kenapa kamu Iya, dia mendoakan kalau laki-laki atau saya bukan? harus menikah dengan beliau? Dengan dia. Dia laki-laki atau bukan? Saya tanya. Wah, menurut saya dia Tuhan saya. Kenapa kamu menyampaikan Iya, saya tahu Tuhan Yesus yang anggap kamu Tuhan itu laki-laki atau tidak? Laki-laki atau perempuan? Dia Tuhan. Laki-laki. Dia Dia mempunyai Tuhan. apa yang saya Dia punyai. Tuhan. Tuhan Baik. Yesus itu Tuhan. Tuhanku. Iya, saya tahu. Dia laki-laki dan dia mempunyai apa yang saya punyai. Ya, Iya. Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan mudah-mudahan Yesus itu Yesus Tuhan. Kristus kawin dengan Boru Taibaho. Waduh, Allah itu mudah-mudahan tunggal. Yesus Tuhan Kristus. Yesus itu satu. Saya nggak bahas Allah. Yang Yesus saya bahas turun di perkawinan. dunia dan jadilah dia jadilah namanya Yesus. Semoga Karena dia turun Yesus ke dunia. Kristus menjadi suami Boru Naibaho. Amin. Ini saya doa ini dari hati yang terdalam. Kenapa tidak boleh? Kan Yesus laki-laki. Tidak boleh dong. Itu Tuhan Loh, kok saya. tidak boleh? Kamu tidak Yesus sopan kawin. seperti itu. Saya mendoakan kok, mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan ya Wahyu 19 ayat ke-7 Yesus menikah dengan seorang perempuan di sini. Perempuannya adalah Boru Naibaho. Amin. Amin. Saya doakan loh, doa yang baik. Masa nggak boleh? Ya Allah, mudah-mudahan Yesus Kristus menikah di ayat Wahyu 19 ayat 7 ini
pengantinnya adalah Kayaknya Guru sakit jiwa Naibaho. deh. Guru Naibaho istrinya Yesus ya, kalau menikah di ayat ini adalah untuk Guru. Amin ya, kita doakan teman-teman. Mudah-mudahan Kayaknya dia sakit menikah. jiwa deh. Ya udahlah, Guru. Ya udah Guru, makasih ya Guru ya. Loh, Bang Yonatan, iya. Ya Guru, jangan marah ya Guru ya, maafkan saya kalau ada salah-salah. Jangan doain orang yang nggak benar ya. Iya Guru, makasih Guru, mohon maaf ya Guru. Ya Allah ya di